Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya kembali hadir melalui YouTube saya, Teliti, dan saya rindu memberkati saudara melalui penyampaian kebenaran yang mana saya ambil dengan judul Keberhargaan Diri Menurut Firman Tuhan. Kita tahu bahwa di mana banyak orang memiliki konsep tentang keberhargaan dirinya. Setiap orang memiliki konsep dirinya masing-masing. Kalau 100 orang, maka 100 orang memiliki konsep diri yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa bagi saya hidup itu adalah sementara. Bagi orang lain katakan bahwa hidup itu seperti sebuah roda kehidupan. Hari ini di bawah dan besok di atas. Dan kalau untuk saya secara pribadi, saya melihat hidup itu selain saya memiliki konsep diri, saya melihat kehidupan seperti sebuah peperangan. Itu bagi kehidupan saya secara pribadi. Namun pada kesempatan sore hari ini saya rindu membangun satu pandangan tentang keberhargaan diri kita sebagaimana firman Tuhan memandang dan melihat. Dan kebanyakan orang juga memiliki konsep dirinya masing-masing menurut cara pandang mereka. Konsep diri yang selama ini kita lihat dalam pandangan dan anggapan setiap orang menurut nilai sosial yang ada, seperti saya seorang pejabat atau saya seorang anak pejabat, saya sangat berharga. Sehingga kehidupan seorang anak yang memiliki status sosial sebagai anak petinggi atau pejabat tinggi negara, ia memiliki keberhargaan yang luar biasa. Dia mengukur dari sisi jabatan atau nilai sosial yang ada. Mungkin juga seorang bintang lapangan dengan prestasi yang tinggi membuat dia berbangga dengan hidupnya dan dia menganggap bahwa dia lebih berharga daripada yang lain. Mungkin ada yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga memandang mereka yang belum memiliki tingkat pendidikan yang tinggi berada di bawahnya. Atau mungkin ada lagi yang menganggap bahwa dia berhasil di dalam pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, sehingga mengalami kemajuan yang lebih pesat daripada orang lain. Dan ia melihat dirinya lebih berhasil, yang tidak berhasil ia menganggap di bawah daripada dia, atau tidak berhasil ia menganggap mereka yang tidak berhasil itu tidak berharga. Inilah anggapan dan pandangan umum atau konsep diri daripada kehidupan manusia yang kita lihat dan kita alami dalam kehidupan kita. Bertolak daripada pandangan dan prinsip manusia duniawi dengan nilai-nilai sosialnya, ada satu pandangan yang harus kita pahami dan kita miliki, kita mengerti dengan benar, yaitu apa kata firman Tuhan tentang konsep diri kita yang benar, tentang keberhargaan diri kita. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai konsep diri. Apa itu konsep diri? Sebelum kita belajar mengerti, memahami tentang keberhargaan diri, kita harus mengerti tentang harga diri itu sendiri. Bagaimana saudara melihat harga diri itu? Harga diri yang sebenarnya adalah bagaimana kita menerima, kita menghargai diri kita sendiri, dan kita merasa puas dengan keberhargaan diri kita sebagaimana adanya kita. Artinya bahwa kita mengerti dan menerima diri kita sebagaimana adanya diri kita.
Karena orang minder itu ia menganggap bahwa ia lemah, ia kurang, dan segala hal yang padanya ia merasa belum sempurna. Sehingga dengan itu yang dapat kita lihat dalam dirinya bahwa orang minder adalah orang yang tidak mampu dan tidak dapat menerima keberadaannya secara utuh. Oleh karena itu, melalui kebenaran ini saya menyampaikan untuk membangun keberhargaan diri yang benar. Saudara dan saya perlu menghargai diri kita, menerima keberadaan diri kita tanpa syarat. Mengapa kita harus menerima diri kita tanpa syarat, sebagaimana adanya diri kita, tanpa mengukur dan melihat nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita? Karena bagian kedua yang akan saya jelaskan, keberhargaan diri menurut firman Tuhan. Di sini di dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan berbicara bahwa maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Tuhan menciptakan kita, Ia menciptakan kita dalam rupa, gambar, peta, dan teladan Allah sendiri. Kalau Tuhan menciptakan kita dalam gambar dirinya, dalam peta dirinya sendiri, bagaimana kita mengatakan diri kita tidak sempurna? Kita minder, kita merasa kurang, sehingga mengukur diri kita dengan keberadaan dan kelebihan orang lain semakin membuat kita tidak bisa menerima diri kita. Melalui Kejadian 1 ayat 27, Allah dengan jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kalau Allah menciptakan kita dalam gambarnya, berarti kita sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang dapat kita bandingkan untuk mengukur diri kita. Perbandingan diri kita dalam keserupaan dengan dirinya sendiri, yaitu Allah. Kalau Allah adalah sempurna, Allah adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan, berarti kita juga penuh kemuliaan. Kita berharga. Kalau Allah berharga, Allah mulia, berarti kita juga berharga, kita juga mulia. Demikianlah pandangan yang harusnya kita miliki tentang keberhargaan diri kita. Yesaya 43 ayat 4 di sana dikatakan, Aku mengasihi engkau, oleh karena itu aku mengasihi engkau. Engkau mulia dan berharga, oleh sebab itu aku mengasihi engkau. Kebenaran ini dengan jelas mengakui adanya kedaulatan Allah dalam diri kita. Keberhargaan diri kita merupakan hal yang utama yang Allah akui melalui kitab Yesaya ini. Allah mengasihi kita karena kita mulia, kita berharga, karena kita adalah ciptaannya yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Mazmur 139 ayat 13 sampai ke 18 di sana dikatakan, kita setitik darah. Allah sudah mengenal kita dalam kandungan ibu kita. Allah menenun dalam kandungan ibu kita. Allah tahu hari-hari kita. Allah sangat mengenal kehidupan kita dengan jelas. Sedetik pun Allah tidak pernah tertidur di dalam proses penciptaan, di dalam kandungan seorang ibu 9 bulan lamanya hingga kita dilahirkan, sehingga sampai kita bertumbuh dari usia bayi masuk kanak-kanak, masuk dewasa, bahkan kita menjalani kehidupan dalam kehidupan yang baru dalam rumah tangga dan keluarga hingga kita masuk pada usia-usia dewasa, memasuki masa tua hingga Tuhan memanggil kembali. Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Inilah bukti kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita selaku manusia. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mencintai kita dengan keunikan kita masing-masing. Dan Ia meletakkan harga diri kita pada nilai dirinya. Oleh karena itu,
hari ini melalui firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pada Roma 12 ayat 2 di sini dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berbicara, berubahlah oleh pembaharuan budi. Berbicara tentang budi, ini berbicara tentang pertimbangan, persepsi, pandangan, prinsip yang kita miliki. Harus kita memiliki prinsip, pandangan, dan persepsi yang benar, sebagaimana terkandung dalam kebenaran Allah, sebagaimana pandangan Allah terhadap diri kita. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Itu artinya kita dilahirkan dari status ekonomi yang lemah, tinggi, dari keluarga yang mungkin dalam status sosialnya tidak dipandang oleh dunia. Allah menerima kita, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita tanpa memperhitungkan nilai-nilai sosial. Allah yang menciptakan diri kita, mengasihi kita tanpa syarat. Bagaimana mungkin kita membatasi diri kita dengan mengatakan kita tidak berharga, saya memiliki kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan dan lain sebagainya dari nilai-nilai sosial yang ada. Selayaknya kita sadar melalui kebenaran ini, kita tidak layak mengukur keberhargaan diri kita dengan nilai-nilai dunia, karena yang menciptakan kita adalah Allah, dan Dia menciptakan kita dalam keserupaan dengan dirinya. Oleh karena itu, melalui kebenaran ini saya mengajak semua kita untuk menerima diri kita, mengasihi diri kita, menghargai diri kita, menghormati diri kita, sebagaimana Allah menerima, mengasihi, menghormati, dan menganggap bahwa kita mulia, kita berharga. Oleh karena itu Ia mengasihi kita. Kasih Allah begitu besar sehingga Ia mati di kayu salib, rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi keselamatan saudara dan saya, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya rindu mengajak, dan saya mengajak setiap kita untuk mengevaluasi diri kita. Sejauh mana saya membangun konsep diri saya? Apakah saya membangun konsep diri saya sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah saya membangun konsep diri yang salah? Kalau Anda sedang membangun konsep diri yang salah dengan ukuran manusia, hari ini saya mengajak setiap saudara untuk minta pengampunan di hadapan Tuhan. Jangan melihat Anda lahir dari seorang ibu, seorang janda, atau Anda lahir dari keturunan keluarga yang tidak punya secara materi, atau Anda lahir kemudian memiliki orang tua yang utuh kemudian bercerai, dan hari ini Anda hidup tanpa seorang ibu atau tanpa seorang ayah, dengan keterbatasan dan kepincangan hidup dalam kehidupan yang dijalani. Siapapun Anda, sore hari ini saya ingin sampaikan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Allah tidak melihat keberhargaan diri kita, karena Allah tahu engkau adalah ciptaan Allah yang berharga, diciptakan dalam rupa dan gambar serta peta dan teladannya. Oleh karena itu Allah menerima engkau, Allah mengasihi engkau, Allah memberkati engkau. Mungkin hari ini atau saat ini ada yang memiliki kondisi fisik yang mungkin berat badannya melebihi dari bentuk fisiknya. Mungkin ada yang beratnya ringan sehingga ia merasa bentuk badannya tidak ideal, atau karir atau kondisi sosial yang tidak seimbang dengan kehidupan teman atau saudara, sehingga membandingkan dirinya dengan orang lain, menganggap dirinya kurang dan lemah. Hari ini saya sampaikan, bertobat, hormati, terima, dan akui segala sesuatu yang hari ini ada padamu. Allah tidak memperhitungkan. Jangan kita menjadi bayang-bayang orang lain. Kalau selama ini Anda membangun hidup Anda hanya memikirkan apa pendapat orang lain, tinggalkan pikiran-pikiran yang salah. Jangan Anda memilih untuk hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Mari, saudara harus bangkit pada sore hari ini, memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buang prinsip apa kata orang, dan pegang prinsip apa kata firman, dan lakukan segala hal
menurut apa kata firman, maka saudara dapat mampu menerima diri Anda, kehidupan Anda, status Anda, pekerjaan Anda, dan apapun yang Anda peroleh. Mengucap syukur, terima, hargai, hormati, maka Tuhan memberkati Anda dan Anda menerima keberhargaan diri Anda sebagaimana Tuhan menerima Anda. Berikut, dalam menjalani hidup kita perlu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain. Kalau Anda telah menerima diri Anda, berarti Anda pun sanggup menerima kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore, shalom untuk semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.